Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Nah, sore ini saya sedang nyantai sambil ditemani dengan pempek, makanan ciri khas dari Palembang. Nah, tentunya untuk makan pempek harus ada temannya, yaitu cuko empek-empek. Ya, cuko empek-empek ini adalah saus ya, jadi pempeknya dicocolkan ke cuko. Bagaimana resep untuk mendapatkan cuko atau menghasilkan cuko pempek yang kental dan enak? Nah, tentunya ada rahasianya. Mau tahu rahasianya? Nantikan terus dan tonton sampai habis ya Bunda. Selamat menonton. Sekarang saya sedang menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan cuko pempek. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 500 gram gula batok. Jadi, salah satu rahasia agar cuko pempek kental dan enak terletak pada pemilihan gulanya. Gula batok itu adalah gula yang dihasilkan dari nira pohon aren. Warnanya hitam pekat seperti ini. Namun jangan tertukar dengan gula aren ya. Gula aren juga dihasilkan dari nira pohon aren. Cuma warnanya lebih coklat muda dan rasanya lebih manis. Di Sumatera Selatan ini banyak sekali daerah penghasil gula batok terbaik dan enak. Salah satunya gula batok yang saya pakai ini berasal dari daerah Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang juga terkenal dengan tempat wisata Danau Ranaunya. Bahan yang kedua adalah 600 ml air. Nah, ini gula batoknya langsung saya masukkan ke dalam air. Yang sebelumnya gulanya saya iris-iris tipis dulu supaya lebih mudah larut, dan nantinya saat dimasak gula ini tidak gosong atau mutung dalam bahasa Palembangnya. Sebab kalau gulanya gosong atau mutung tadi, maka cukonya akan terasa pahit nantinya, jelas tidak enak kan? Bahan berikutnya adalah 75 gram cabai rawit atau sesuai selera. Seperti saya, karena anak saya ini suka ngirup cuko, jadi cabai rawitnya saya buat sedikit. Bagi yang suka pedas, maka cabai rawitnya bisa ditambahkan. Kemudian bawang putih 75 gram. Nah, ini adalah rahasia kedua agar cuko pempek kental dan enak, yaitu asinan lobak atau sering disebut dengan tongcai. Gunakanlah sekitar 2 sendok makan atau lebih. Ketiga bahan ini kita blender atau kita haluskan. Kemudian sekitar 2 sendok makan asam jawa. Nah, ini asam jawa saya larutkan dulu dalam air, dan kemudian nanti air asam jawa inilah yang saya pakai. Kalau zaman dahulu memakai cuka putih, namun cuka putih ini dapat mengganggu kesehatan terutama untuk gigi. Jadi lebih aman dan alami memakai asam jawa. Jangan lupa 1 sendok makan garam halus dan 2,5 sendok makan gula pasir. Jadi walaupun kita sudah memakai gula batok, tetap harus menggunakan gula pasir sedikit. Cara memasak: larutkan gula batok dalam air, lalu masak dengan api kecil hingga mendidih. Sesekali aduk agar gula batok yang belum larut tidak menempel di dasar panci. Setelah mendidih, saringlah air gula batok ini agar ampasnya bisa hilang. Setelah air gula batok ini disaring, maka masak lagi di tungku, kemudian masukkan campuran
cabai rawit, bawang putih, dan tongcai yang sudah dihaluskan. Jangan lupa aduk hingga benar-benar rata. Tambahkan air asam jawa. Nah, di sini semua ampas asam jawa tidak saya masukkan karena saya di akhir ini tidak menyaring lagi. Lalu tambahkan 1 sendok makan garam halus dan 2,5 sendok makan gula pasir. Aduk hingga semuanya larut dan mendidih. Nah, cuko pempek ini bisa tahan hingga beberapa minggu di dalam kulkas. Jadi, jika kita ingin menggunakannya, kita panaskan terlebih dahulu. Semakin sering kita panaskan, cuko pempek ini akan semakin mengental. Sekarang cuko pempeknya sudah sekitar 500 ml dan siap disajikan. Atau kalau mau disimpan, simpan di kulkas ya. Sengaja ini tidak disaring lagi karena tongcai dan bumbu-bumbu seperti bawang putih itulah yang dapat mengentalkan cuko pempek ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton. Nantikan video YouTube saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.